Bagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat hukum atau ayat-ayat ahkam, itu ada beberapa bagian dari hukum atau aturan yang harus dijadikan dasar oleh manusia dalam berperilaku. Pertama, ibadah sholat. Yang kedua, ibadah siang puasa. Yang ketiga, ibadah zakat. Atau yang terakhir, ibadah haji dan umroh. Atau yang di dalam hadis dikenal dengan rukun Islam yang meliputi yang meliputi 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Nah, ini yang dikenal sebagai ibadah mahdhah atau hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Yang kedua, yang termasuk bagian fikih adalah fikhul munakah atau perkawinan. Nah, kita semuanya tahu bahwa manusia hidup itu tujuannya salah satunya adalah melaksanakan regenerasi. Regenerasi yang benar, yang baik, yang tepat itu adalah lewat proses perkawinan atau pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana hubungan laki-laki perempuan yang benar, yang sah secara hukum? Nah, itu dijelaskan oleh Al-Quran di dalam berbagai macam ayat yang dikenal sebagai ayat-ayat munakahat atau ayat-ayat hukum yang secara khusus ya, hukum pernikahan atau munakahat. Kemudian yang ketiga, fikhul mawaris, aturan atau hukum yang terkait dengan warisan. Nah, warisan ini merupakan turunan dari pernikahan atau munakahat. Karena salah satu hal yang harus diterapkan oleh suatu keluarga menyangkut harta benda. Jadi dalam kehidupan berkeluarga itu ada aspek ekonomi atau ada aspek harta benda. Nah, aspek ekonomi atau harta benda ini yang nanti disebut dengan waris, karena pasangan suami istri yang memiliki harta benda, maka suami istri itu nanti wajib mewariskan, memberikan harta bendanya kepada keturunannya, anak dan cucu. Nah, ini yang dalam Al-Quran dijelaskan di dalam ayat-ayat tentang waris. Kemudian selanjutnya adalah fikhul muamalah. Fikih yang terkait dengan hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi atau muamalah yang bisa kita kategorikan ke dalam berbagai macam aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah jual beli, kemudian turunan dari jual beli itu bisa misalnya utang piutang, pinjam meminjam, kontrak dan sebagainya. Nah, Al-Quran dengan jelas ya, dengan panjang lebar itu menjelaskan bagaimana manusia itu bisa mendapatkan harta benda, bisa mendapatkan keuntungan materi lewat apa yang disebut dengan al-bai, jual beli. Nah, ini merupakan petunjuk Al-Quran bagaimana cara manusia mendapatkan harta benda secara benar, secara halal. Nah, kemudian selanjutnya aspek hukum atau aturan yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah al-jinayah atau pidana. Nah, ini menyangkut berbagai macam perbuatan yang bisa dikategorikan kriminal atau kejahatan yang pelakunya itu harus mendapatkan hukuman atau bisa mendapatkan sanksi hukum. Misalnya membunuh, mencuri,
mabuk-mabukan atau minuman keras, judi, zina, dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Quran dalam berbagai macam surat dan ayat, bahwa perbuatan manusia yang merugikan orang lain, ya, dari beberapa aspek, misalnya perbuatan yang masuk kategori pembunuhan, pencurian, kemudian zina, perjudian, minuman keras, dan jelas itu merupakan perbuatan yang tidak saja merugikan yang melakukan, tapi juga merugikan orang lain. Nah, ini yang oleh para ulama ahli fikih disebut dengan jinayah, atau hukum yang menyangkut perbuatan kriminal, atau disebut dengan al-jinayah. Kemudian yang terakhir, aturan atau hukum yang terkait dengan kekuasaan, atau yang terkait dengan pemerintahan atau ketatanegaraan, yang disebut dengan fiqh siyasah atau asiyasah. Jadi asiyasah itu sendiri secara harfiah itu berarti kepemimpinan atau pemerintahan. Nah, Al-Quran juga mengatur itu. Banyak ayat dalam berbagai surat itu yang juga menjelaskan tentang bagaimana manusia itu hidup bersama, hidup berdampingan dalam suatu kaum, ya, dalam suatu umat yang dalam Islam modern disebut dengan hidup bernegara, hidup berbangsa dan bernegara. Tentu hadirin yang berbahagia, hidup berbangsa dan bernegara itu butuh tatanan, butuh manajemen, butuh kepemimpinan, butuh suatu proses bagaimana agar suatu bangsa, suatu negara itu terbentuk dengan baik dan benar. Dan bagaimana agar suatu bangsa, suatu negara itu bisa mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan benar. Dan apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan bagaimana karakter seorang pemimpin. Nah, ini semuanya dijelaskan secara rinci di dalam berbagai macam surat dan dalam banyak ayat. Hadirin jamaah moderasi beragama yang berbahagia, secara umum kalau kita ingin memahami Al-Quran secara garis besar, kita bisa pertama-tama itu memahami nama kitab suci ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini secara bahasa artinya bacaan, dari kata qoro'a, yaqro'u Qur'anan. Qoro'a artinya membaca, Qur'anan itu berarti bacaan. Ini berarti bahwa kitab suci ini harus dibaca agar mendapatkan pemahaman. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami Al-Quran secara umum dengan pendekatan sistematika buku. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pada setiap buku itu ada daftar isi, ada bab. Demikian pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengandung 114 surat. Dan setiap surat itu ada namanya, ada temanya. Nama sekaligus tema. Nah, ini bisa kita analogikan bahwa setiap surat itu merupakan bab. Jadi kalau ada 114 surat, berarti ada 114 bab. Nah, setiap surat itu ada namanya. Dan nama bukan sekedar nama, itu juga mengandung intisari dari isi kandungan masing-masing surat. Misal, surat pertama itu namanya Al-Fatihah, atau pembuka. Atau juga diberi nama Ummul Kitab. Nah, ini berarti bahwa surat pertama ini, di samping surat pembuka, juga mengandung intisari dari keseluruhan isi kandungan Al-Quran. Nah, yang kedua itu namanya Al-Baqarah. Nah, ini juga memberikan suatu isyarat bahwa surat ini, sesuai dengan namanya Al-Baqarah, sapi betina. Nah, ini juga menjelaskan tentang, ya, umat manusia
kehidupan manusia dari berbagai aspek, ya, yang nanti di situ ada kisah, ya, kisah tentang pengorbanan, ya, yang di dalam korban itu adalah sapi betina. Nah, tapi ini tentunya bukan sekedar pengorbanan biasa, ya, karena dalam penjelasan di dalam surah Al-Baqarah ini, ya, meskipun nama surah ini sapi betina, tapi di situ banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil pelajaran. Di situ ada aspek agama, ada aspek keyakinan, ya, ada aspek sosiologi, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, aspek politik, atau aspek-aspek kemanusiaan yang lain. Nah, kemudian misalnya dalam Al-Quran juga ada surat nama surat Al-Balad atau bangsa atau negara. Nah, ini menjelaskan tentang tentang kehidupan bernegara, tentang negara yang merupakan ya suatu sendi kehidupan dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian juga nama-nama yang lain, itu semuanya mengandung makna, mengandung pengetahuan dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Kemudian yang terakhir, ya, surat terakhir atau surat 114, nama surat Anas, yang berarti manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu semuanya itu tentu berguna bagi kehidupan manusia. Dan Al-Quran itu harus dijadikan landasan hidup, harus dijadikan pendamping hidup, dan harus dijadikan rujukan kalau manusia ingin hidup benar dan baik. Hadirin jamaah moderasi beragama yang berbahagia. Itu ya, tadi sekilas kalau kita ingin mengetahui secara umum apa yang dikandung oleh Al-Quran. Nah, kemudian secara metodologis, ya, kalau kita ingin memahami Al-Quran secara rinci, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, maka ada satu metode yang disebut dengan metode tafsir. Metode tafsir secara umum ada dua. Pertama, at-tafsir tahlili, tafsir secara bertahap dan rinci dan juga sistematis, yaitu menafsirkan dalam rangka memahami Al-Quran dari ayat per ayat, dari ayat pertama, kemudian ayat kedua selanjutnya, dan sampai ayat terakhir. Dari surat pertama, kemudian dilanjutkan surat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai surat terakhir. Nah, ini artinya, jadi kita mencoba memahami Al-Quran itu secara keseluruhan, dan secara berurutan, sistematis, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surat pertama sampai surat terakhir. Nah, ini namanya tafsir tahlili, atau tafsir secara rinci dan sistematis. Nah, kemudian yang kedua, at-tafsir maudhu'i atau tafsir tematis. Nah, ini merupakan suatu metode tafsir yang diarahkan apabila kita ingin mengetahui tema tertentu dalam Al-Quran. Misalnya, tema tentang umat al-ummah, atau tema tentang ulama, ya, tema tentang as-sholah, atau tema tentang hal-hal yang Al-Quran secara khusus tidak menyebut, tapi jelas dijelaskan di dalam berbagai macam surat dan ayat. Misalnya tema tentang negara, atau tema tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini. Nah, jadi metode tafsir kedua ini yang disebut dengan metode at-tafsirul maudhu'i atau tafsir tematis, ini kita ingin ya mendapatkan penjelasan dari Al-Quran tentang berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jadi misalnya kita ingin tahu sebenarnya apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, misalnya tentang alam semesta, tentang ekonomi, tentang kebudayaan, tentang pendidikan. Nah, ini jelas Al-Quran itu tentunya sudah menjelaskan secara panjang lebar di dalam berbagai macam surat dan banyak ayat. Nah, tinggal kita yang nanti mencoba untuk menelusuri berbagai macam surat dan ayat yang
menjelaskan tentang tema-tema yang kita inginkan dan tema-tema yang kita maksud. Hadirin jamaah majelis beragama yang berbahagia, demikian ya sekilas sedikit ya kajian kita tentang Al-Quran. Karena kalau kita membahas Al-Quran itu tidak ada selesainya. Karena Al-Quran itu ibarat lautan ya, yang tanpa tepi, tanpa batasan kedalaman, begitu luas dan dalam ya. Nah, sehingga ada ulama dan juga sekaligus sufi ya, Jalaluddin Arumi mengibaratkan Al-Quran itu ibarat samudera, lautan luas yang begitu luas dan dalam. Semakin dalam kita menyelami samudera itu, maka akan banyak sekali hal-hal berharga yang tak ternilai harganya yang bisa kita dapatkan. Misalnya ketika kita itu menyelami laut yang dalam, maka kita tidak hanya mendapatkan ikan, tapi mungkin kita akan mendapatkan mutiara, mutu manikam yang tak ternilai harganya. Demikian pula dengan Al-Quran, ibarat samudera. Semakin dalam kita memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka akan banyak, semakin berharga, tak ternilai harganya, nilai pelajaran, nilai pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Demikian hadirin jamaah majelis beragama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.